Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu bagi Bapak Ibu yang di sana. Nah, paparan saya langsung teknis ini ya, karena tadi generiknya sudah dipaparkan oleh Bu Najila, Bu Ella, dan Bu Riris. Juga Bu Riris juga menyinggung menggunakan aplikasi Google Education, Google Suite for Education. Nah, saya share paparan saya hari ini. Nah, nun sewu, secara lisan saya merupakan bagian dari anggota Google Educator Group yang diinisiasi langsung oleh Google di negaranya sana, Bapak Ibu ya. Jadi saya beranggotakan 6 orang, termasuk saya di dalamnya. Dan nun sewu di sini saya kulon nuwun masuk dulu ke komunitasnya Guru Belajar Mojokerto. Dan kulon nuwun juga kepada Pak Kresna dan Bu Najila. Nah, oke sebentar. Videonya tidak saya tayangkan ya. Ini langsung saya saja. Nah, sebagai tanda buktinya di sini bisa dilihat di map di slide presentasi saya. Di situ GEG Surabaya sudah tercantum sebagai anggota inisiasi program kependidikan Google. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan saya juga sudah pernah memberikan paparan ya ke Mojokerto, tepatnya di Dinas Perpustakaan Kabupaten. Mungkin Bapak Ibu pernah menemui saya di sana, pernah ikut kegiatan saya. Oke, pasti semoga tidak bosan Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Dan saya juga pernah memberikan paparan di SMA N1 Bangsal, dan SMA N1 Bangsal juga sudah memiliki akun G Suite for Education, seperti itu. Nah, berikut Bapak Ibu, saya ingin mendapatkan apa ya, semacam seperti maaf. Oke. Nah, masukan dari Bapak Ibu, apakah dari Bapak Ibu sudah mengenal penggunaan Google yang digunakan untuk keseharian, atau mungkin untuk bisnis, atau mungkin juga untuk pendidikan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu meng-scan, memakai handphone ya Bapak Ibu ya, jika di perangkat smartphone Bapak Ibu memiliki aplikasi QR code atau code reader, seperti itu, pembaca kode QR, bisa di-scan, bisa diisi lewat smartphone-nya masing-masing, atau kebetulan jika sedang tidak menggunakan smartphone, bisa mengetikkan link di bawah QR code tersebut, yaitu gg.gg/kgb angket 2020. Saya bantu untuk mengkopikan ini ke chatroom ya Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu yang lain bisa langsung klik and go. Oke, permisi.
secara singkat, Google Classroom videonya akan juga saya kirim melalui ini ya, chatroom saja, karena ini nanti saya langsung ke teknisnya. Mohon maaf Bapak Ibu jika saya nanti berpindah-pindah program ya, jadi tidak pastinya berbeda dengan narasumber yang lain. Jadi jika ada yang kebingungan, oke mungkin bisa di note to land, seperti itu. Baik. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan G-Suite for Education, khusus untuk pendidikan. Di sini saya memegang berbagai, nggak berbagai ya beberapa sekolah-sekolah yang request kepada kami, member GG, untuk sebagai perantara validasi Google Suite for Education kepada Google Team Edu yang ada di Amerika sana, Bapak Ibu. Nah, di sini status yang bisa dilihat jika kita memiliki akun G Suite for Education. Ini saya meminjam akun SMP Taruna Samudra .sc.id. Nah, inilah. Nah, baik. Saya lingkari dulu. Nah, maaf. Nah, inilah jika kita berhasil menggunakan, berhasil diverifikasi oleh Google Team di Amerika Serikat sana, di San Francisco tepatnya, Google Edu Team, maka kita bisa menggunakan fitur Google ini untuk media pendidikan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini bisa di manage lewat HP Android, jadi maksudnya anak-anak, HP Android anak-anak bisa kita ini ya, bisa kita dalam tanda kutip kita supervisi, kita awasi juga penggunaan program di dalamnya. Lalu di sini G Suite for Education adalah status kepemilikan G Suite-nya, seperti itu. Nah, baik. Langsung aja saya ke Classroom ya. Pasti Bapak Ibu sudah tahu semua bagaimana cara membuat Classroom. Di titik 9 kita menuju ke icon Classroom. Nah, materi hari ini saya ingin memaparkan simulasi Bapak Ibu ya, simulasi ujian tengah semester di dalam konteks kelas 9 SMP. Jadi ini hanya sebagai contoh yang saya simulasikan kepada Bapak Ibu. Oke, cara membuat Google Classroom, cara membuat create class. Di sudut kanan atas ada tombol plus dan create class ya. Di sini tinggal kita memasukkan nama kelas, bagiannya apa, subjeknya apa, mata pelajarannya apa, lalu ruang ini yang dimaksud ruang kelas ya, atau bisa disebut ruang maya, seperti itu Bapak Ibu. Jika sudah diketik semuanya, maka klik create. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa ruang kelas ya. Nah, ruang kelas saat ini yang ingin saya presentasikan adalah ruang kelas ujian tengah semester untuk konteks kelas 9 dalam mapel bahasa Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Kita klik saja. Lalu ke classwork. Jadi ini nanti saya akan berpresentasi sebagai seorang guru yang membuat soal materi, tapi di sini saya konteksnya ke soal Bapak Ibu ya, tidak ke materi, karena waktu juga terbatas, nun sewu. Lalu saya juga akan berperan sebagai siswa yang mengerjakan soal tersebut, seperti itu. Nah, create quiz assignment, lalu kita akan, ini sudah ada soal yang sudah jadi, ya. Tinggal saya masuk edit saja. Nah, kita bayangkan ini masih blank Bapak Ibu ya, tidak ada konten, jadi title adalah judul, instruction adalah petunjuk bagaimana nanti siswa mengerjakan soal atau memahami materi yang Bapak Ibu sudah sampai share di sini. Oke.
Lalu poin di sini bisa custom ya, tidak hanya 100 atau juga bisa nanti di ungraded, atau ungraded artinya adalah dinilai manual oleh Bapak Ibu nantinya seperti itu. Lalu due date adalah tenggat waktu ya, kapan classroom ini ya, dalam konteks ini, dalam konten ini adalah classroom ini akan tertutup atau tidak bisa diakses kembali oleh siswa. Jadi ada tenggat waktunya Bapak Ibu. Lalu topiknya adalah UTS. Kalau ingin meng-create topik bisa, mungkin topiknya topik materi, pemaparan, top materi sains, bahasa Indonesia, matematika, bisa dimasukkan ke sini. Lalu juga ada rubrik, tapi sayangnya hari ini saya tidak menerangkan rubrik Bapak Ibu ya, karena keterbatasan waktu juga, mungkin nanti di lain waktu. Ini tadi yang sudah dipaparkan secara generik oleh Bu Riris. Ya, kita bisa membuat rubrik assessment di sini. Oke, seperti itu. Baik, saya langsung saja ke blank quiz ini. Sebentar, Ibu. Baik. Pembuatan soal dalam Google Form bisa dimulai dari pada saat masuk portal Gmail atau portal Google Drive juga bisa Bapak Ibu ya. Di titik 9, lalu diarahkan ke forms atau formulir jika device Bapak Ibu berbahasa Indonesia, maksudnya program Google-nya. Oke. Nah, di sini tinggal klik blank, nanti akan muncul formulir dalam bentuk kosong yang akan siap dibuat diisi soal seperti itu. Nah, di sini saya sajikan soal yang sudah saya buat ya, Bu, dan sudah diisi oleh beberapa siswa. Oke, di sini untuk ini biasanya saya sebut sebagai layer Bapak Ibu ya. Ini layer pertama, layer kedua, dan seterusnya. Nah, di layer pertama ini judul kuis ya, bisa diketikkan di situ manual juga bisa, atau memakai default language juga boleh. Description ya, diketikkan deskripsinya ya. Kemudian semester bahasa Indonesia. Oke, seperti ini. Nah, semua apa yang kita ketik, kita rubah, kita edit, semuanya tersimpan secara cloud Bapak Ibu. Jadi ini semua akses dari fitur-fitur Google murni 100% menggunakan jaringan internet. Seperti itu. Berikut di layar kedua, saya inputkan nama peserta. Ya. Tinggal diklik dari sini, jika masih kosong, klik plus. Nanti akan muncul layer berikutnya, layer kosong, layer kedua untuk diisikan nama peserta. Karena ini sudah ada di bawahnya, ya. Oke. Tinggal saya hapus. Nah, kalau saya biasanya, kebiasaan saya memberikan daftar nama ya. Ini tergantung custom Bapak Ibu ya, tergantung kebijakan Bapak Ibu. Mau menggunakan short answer atau paragraf, maksudnya siswa mengetik sendiri, mandiri silahkan, atau disajikan sebuah nama seperti ini bisa dengan menggunakan tools namanya drop down. Oke. Jadi contohnya di sini ada daftar nama siswanya, ini kita copy dari Excel ya atau spreadsheet.
tercopy lalu kita masukkan ke dalam ini. Nah, nantinya nama itu akan secara otomatis akan terpaste ke dari nomor 1 sampai nomor 10 seperti itu. Dan jangan lupa di require karena mereka wajib mengisi Bapak Ibu seperti itu. Berikutnya di layar berikutnya sama ya dengan perintah add question. Untuk layar yang ketiga kita memberikan pertanyaan multiple choice. Jadi di sini saya membuat 2 soal Bapak Ibu, 1 soal multiple choice dalam 1 form, berikutnya nanti akan saya sajikan 1 soal dalam bentuk isian seperti itu. Nah, soal bisa didapatkan dari bank soal Bapak Ibu yang dari media offline ya seperti di dokumen, Excel, ya, PowerPoint atau program-program yang lain, tinggal di copy pastekan ke dalam layar ini masing-masing. Untuk multiple choice atau pilihan ganda tinggal mengarah ke toolkit yang ada di sebelah kanan pertanyaan, lalu dipilih multiple choice. Lalu sama copy paste 1 per 1. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sama semua untuk soal-soal berikutnya sampai dengan nomor 10. Seperti itu. Nah, setelah soal sudah selesai tercopy, sudah selesai terinput, lalu kita memberikan jawaban dan penilaian di masing-masing soal tersebut. Oke, saya menuju ke soal nomor 2. Tinggal kita klik answer key. Oke. Lalu di sini kita centang. Kita klik mana jawaban yang paling benar. Lalu berapa penilaian yang akan diberikan di masing-masing nomor Bapak Ibu. Seperti itu. Di sini saya memberikan nilai jika menjawab benar, nilainya adalah 5 poin. Nah, lalu ini bisa diberikan feedback Bapak Ibu. Nah, jika menjawab benar atau salah, ini ya, ini dalam masuk assessment yang tadi yang dipaparkan oleh Bu Ella dan Bu Riris ya. Jadi harus ada semacam feedback. Nah, seperti itu. Incorrect question-nya apa? Maaf, jawaban salah. Correct answer, jawaban benar. Atau mungkin bisa diganti dengan kalimat-kalimat yang bisa menggugah semangat mereka Bapak Ibu ya. Jadi bisa diberikan, bisa mungkin saya ganti ya dengan kalimat-kalimat anak zaman now ya. Wow, betul nih. Nah, seperti itu. Jadi lalu kita klik dan seperti itu Bapak Ibu. Dan seterusnya. Lalu berikut ya, multiple choice sudah. Oke, lalu kita mengarah ke setting. Nah, di sini konteksnya karena ini merupakan GSUD education resmi yang di-approve oleh Google Education Team, maka ada menu restrict. Nah, terbatas hanya digunakan untuk siswa atau guru dalam sekolah tersebut, Bapak Ibu, seperti ini. Nah, untuk di akhir soal kita bisa mengetikkan kalimat closing ya. Terima kasih telah mengerjakan soal ini seperti itu. Nah, di sini tadi ada ide dari Bu Iris dari pertanyaan Bapak Ibu mengenai soal jika bagaimana siswa tiba-tiba mencontoh sumber informasi jawaban dari internet ya. Nah, itu kita bisa men-shuffle question ya. Seperti ini soalnya kita acak.
Oke, di sini saya tidak acak. Quiz. Nah, ini Bapak Ibu, jika mengaktifkan penilaian per layer tadi, maka kita geser ke kanan toggle-nya. Ini namanya toggle. Make this a quiz. Buatlah menjadi quiz seperti itu. Nah, lalu grade penilaian rilisnya apakah langsung setelah siswa mengirim, mengerjakan maksudnya, lalu nilai akan muncul, atau nanti kita bisa mengcustom juga sebagai seorang guru. Nah, di sini saya memilih nanti, later ya. Nah, lalu yang responden can see, ini maksudnya siswa ya yang mengerjakan soal bisa melihat jawaban yang salah, benar, dan nilai yang didapat. Nah, di sini saya tidak mencentang karena nanti masih ada bentuk soal isian yang harus saya inputkan juga ke dalam Google Classroom-nya. Oke, saya klik save. Nah, jika Bapak Ibu ingin pratinjau ya atau mempreview dulu apakah konten soal saya sudah benar dari gramatika, bahasa ya, bisa kita mengklik preview Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi ini adalah tampilan yang akan siswa terima nanti. Nah, bisa Bapak Ibu cek terlebih dahulu apakah sesuai dengan bank soal yang sudah bank soal yang ada di file Bapak Ibu sebelumnya. Oke, sudah. Sekarang kita menuju ke isian. Nah, di sini soal isian. Kita kembali sedikit ke Classroom. Oke, masih di Classroom-nya UTS Bahasa Indonesia kelas 9, kita bisa meng-create di sini secara manual, baik docs, ya, docs ini seperti Word, slide seperti PowerPoint, sheet seperti Excel, drawings itu seperti Paint, ya, menggambar. Lalu yang terakhir adalah form. Atau juga bisa Bapak Ibu menambahkan materi ya. Nah, ini dari Google Drive, mungkin sudah tersimpan di dalam Google Drive, atau link dari situs pihak ketiga. File, ini maksudnya ngupload dari laptop Bapak Ibu, dari data di dalam internalnya PC Bapak Ibu, atau dari handphone Bapak Ibu bisa diupload di sini. Atau dari YouTube, ini untuk yang versi audiovisual. Oke. Nah, di sini saya menambahkan UTS soal isian. Nah, contohnya sudah saya buat. Oke, ini file name-nya, nama filenya, ini nama judulnya. Oke, lalu saya memberikan prosedur yang sama. Di layer kedua, saya menambahkan peserta dan nama-nama peserta. Lalu di layer kedua, saya membuat soal sampai dengan layer terakhir, yaitu isian. Tinggal copy paste dari bank soal, lalu pilih kategorinya paragraf. Ya, jika khawatir jawaban mereka itu terlalu panjang, kita pilih saja paragraf, Bapak Ibu. Ya, ini save play-nya. Ya. Lalu jangan lupa kita bisa mengaktifkan answer key-nya lewat tadi setting quizzes seperti itu Bapak Ibu. Dan aturannya sama. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai semuanya dibuat, kita tinjau. Kita lihat, kita preview. Nama sudah lengkap, ada 10 siswa. Soal isian ada 5 soal. Oke, jadi ini tampilan yang akan diterima oleh siswa nantinya. Baik. Oke. Nah, jika sudah selesai membuat soal dan sebagainya, Bapak Ibu, lalu kita kembali ke Classroom kita. Sudah terinput semua di sini, ya. Kita save atau assign ya bahasanya. Biasanya pertama kali awal adalah assign atau tugaskan.
karena saya sudah meng-assign dari kemarin, maka yang muncul adalah save atau disimpan. Artinya segala perubahan akan otomatis tersimpan. Nah, lalu kita mau masukin siswanya nih, Bapak Ibu. Siswanya kita masukin ke menu people, ya. Nah, sebelah kanan dari classwork. Nah, di sini keuntungannya, ini perbedaan Bapak Ibu ya, sambil saya menerangkan sambil jalan. Jika kita mempunyai akun G Suite seperti ini yang sudah di-approve oleh Google, ya, maka kita tidak perlu satu persatu Bapak Ibu memasukkan nama siswa. Nah, ada simplicity-nya, ada kesederhanaannya. Jadi kita bisa membuat grup, ya. Grup ini artinya bisa diartikan sebagai kelas, ya. Kalau di program lain itu namanya cohort, ya, seperti itu. Nah, kita bisa bikin kelas. Oke, bisa bikin grup atau cohort ya di sini dengan cara create group. Oke. Kita masukkan, ya. Ini langsung saya berikan aja contoh yang sudah jadi Bapak Ibu ya. Ini saya sudah buat kelas 9 Bapak Ibu. Oke, saya view saja. Nah, disinilah kelas 9 dan email inilah nanti kita akan masukkan ke dalam student, kategori student Bapak Ibu ya. Kita plus, lalu kita tinggal paste. Nah, jadi ini semua kelas 9 ini nanti isinya adalah siswa-siswa yang ada di sini Bapak Ibu, members ya. Nah, ini 10 siswa tadi. Jadi ini saya previewkan dalam bentuk spreadsheet-nya ya. Oke, ada 10 siswa. Nah, di sini sudah ter-input. Nah, saya sebagai owner, orang yang membuat grup tersebut. Nah, yang lain ini dia menjadi member. Ya, jadi inilah memudahkan kita untuk inventaris siswa ke dalam Google Classroom dalam versi itu ya, dalam versi G Suite for Education ya, sudah di-approve oleh Google. Jika menggunakan gmail.com atau kita biasanya kalau di GEG itu kita sebutnya gini Bu, ya, email gmail.com itu kita sebut email pribadi ya, email private email. Sedangkan di email ini sekolah kita biasanya menyebutnya email edu seperti itu untuk terminologinya. Pak Anies, mohon maaf. Iya Ibu. Waktunya udah habis Bu ya. Waktu kita sudah mepet, tapi ini masih banyak pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Nggak apa-apa, saya jawab Bu. Langsung saja nggih. Nggak apa-apa.